Film diawali di sebuah pulau terpencil di kawasan lepas pantai barat laut Skotlandia, atau lebih tepatnya di Pulau Outer Hebrides. Seorang pria bernama Michael Mason mengasingkan dirinya di sebuah mercusuar terbengkalai hidup berdua dengan anjing kesayangannya. Entah apa alasan Mason memilih hidup di tempat seperti ini karena kesehariannya sangat monoton, nampak begitu membosankan, dan kehadiran seorang bocah bernama Jesse seolah menjadi rutinitasnya di mana Jesse secara rutin datang bersama sang paman, membawakan berbagai barang kiriman yang ditujukan untuk Mason. Namun selama itu pula mereka tak pernah sekalipun saling bertegur sapa. Hingga suatu ketika, Jesse yang penasaran memberanikan diri untuk mengajak Mason berbicara menegur Mason, agar sedikitnya mengucapkan terima kasih atas makanan yang selalu Jesse hadiahkan di setiap pengirimannya. Namun tanpa diduga di tengah laut, sana terjadi badai yang cukup dahsyat, di mana badai tersebut membuat si paman kesulitan untuk mengendalikan perahunya. Kepalang panik, Jesse pun nekat menaiki perahu kecil untuk menggapai pamannya. Namun, besarnya gelombang air membuat Jesse terjatuh. Melihat kejadian tersebut tanpa pikir panjang, Mason pun menyelamatkannya. Alhamdulillah Jesse sempat diselamatkan. Namun dengan berat hati Mason berkata jika dia tak sempat menyelamatkan paman Jesse. Di pagi harinya, Jason mengobati luka di pergelangan kaki Jesse. Namun Jesse merasa heran mengapa Mason sama sekali tak menghubungi kepolisian. Terlebih lagi, Mason tahu jika ayah dan ibu Jesse telah tiada padahal selama ini mereka tak pernah saling bicara. Sehingga rasanya tak aneh jika Jesse mengira Mason adalah orang jahat. Maka saat Mason berada di luar, diam-diam Jesse membekali dirinya dengan sebuah pisau. Pada satu momen, Jesse bertanya, siapa nama pria yang kini duduk di hadapannya ini, atau setidaknya nama anjing yang belakangan ini jadi teman baru bagi Jesse. Namun, Mason tetap bungkam, sehingga Jesse menamai temannya ini dengan sebutan Jack. Jack? Saat itu Mason melihat infeksi di luka Jesse yang lantas Mason pergi menuju sebuah apotek untuk mengobati infeksi di kaki Jesse. Di tempat lain, pihak pemerintah sedang sibuk berdebat di mana parlemen saat itu menggelar sidang pada kepala EMI-6 bernama Manafort yang atas persetujuan Perdana Menteri. EMI-6 ternyata belakangan menggunakan semacam perangkat lunak mata-mata yang mampu meretas berbagai perangkat milik setiap warga negaranya. Sekalipun telah melanggar privasi, Manafort berkilah jika software tersebut sangat efektif untuk melindungi negaranya. Selepas itu, Perdana Menteri memanggil Manafort untuk duduk di hadapannya. Si ibu Perdana Menteri berkata, jika untuk meredam parlemen dan demi keberhasilan pemilu yang akan datang, harus ada sesuatu yang dikorbankan dari semua kasus ini. Yang lantas dia meminta Manafort agar pensiun lebih awal, di mana Manafort setuju menjadi kambing hitam dari kasus pelanggaran privasi ini dan sang bernama Roberta yang akan mengisi jabatan Manafort untuk sementara. Di mana tepat saat itu Roberta mendapati perangkat lunaknya mendeteksi keberadaan teroris internasional yang paling dicari oleh MI6 saat ini, dan mengejutkannya teroris yang dimaksud adalah Mason.
Maka tak butuh waktu lama di malam itu, juga Roberta mengirimkan pasukannya untuk menangkap Mason. Namun Mason menyadari kehadiran mereka. Saat itu juga Mason meminta agar Jesse bersembunyi, sementara dirinya bersiap di luar sana. Yang ternyata selama ini Mason telah mempersiapkan berbagai jebakan untuk berjaga-jaga jika hal seperti ini terjadi. Nyatanya jebakan Mason tak mampu menahan semua pasukan EMI-6 yang hendak memburunya. Bahkan salah satu dari mereka mendapati keberadaan Jesse dan bermaksud untuk membawanya pergi. Sementara Mason membantai satu persatu pasukan yang memburunya, hingga pada akhirnya Mason sempat menyelamatkan Jesse. Saat itu Mason menghubungi kenalannya untuk mempersiapkan pelariannya. Yang lantas Mason kembali ke tempat persembunyiannya untuk membawa Jack. Namun sayang sahabat baiknya yang selalu menemaninya sampai saat ini harus menjadi korban dari serangan ini. Dan Roberta dibuat terkejut dengan tewasnya seluruh pasukan Mystic yang telah dikirimnya, membuatnya bertanya-tanya siapa sebenarnya orang yang sedang dia hadapi. Maka saat itu juga Roberta mengirimkan asetnya bernama James Wayman guna memburu Mason. Yang kebetulan lokasi agen tersebut tak jauh dari lokasi Mason saat ini. Pelarian Mason kini berujung di sebuah dermaga yang lantas dia meminta Jesse untuk berjaga-jaga di luar sana. Sementara Mason sendiri akan mencari cara untuk mendapatkan sebuah mobil guna melanjutkan pelariannya yang saat Mason menyatroni sebuah rumah. Aksinya tersebut kedapatan oleh sang pemilik rumah. Namun untungnya Jesse datang dengan membawa senjatanya. Di markas Mystic, anak buah Roberta yang sebut saja dia anti menemukan keanehan dalam profil Mason, yang rupa-rupanya Mason bukanlah seorang teroris, melainkan mantan agen MI6. Di sana tertulis pula jika Mason telah dinyatakan tewas dalam sebuah misi 10 tahun lalu. Dan lebih anehnya lagi, seluruh riwayat misi yang pernah dijalani Mason telah terhapus dari server ini. Mengetahui hal tersebut, maka Roberta menginginkan Mason untuk ditangkap dalam kondisi hidup-hidup. Namun berbeda dengan Manafort, dia diam-diam menghubungi Wayman, yang ternyata agen tersebut adalah kaki tangannya. Manafort memberi perintah agar mengabaikan seluruh komando Roberta dan menghabisi Mason ataupun Jesse secepatnya. Kembali pada Mason saat hendak melanjutkan pelariannya, Mason menyadari jika polisi setempat tengah mendatanginya, yang rupa-rupanya anak dari sepemilik rumah sempat menghubungi polisi. Melihat kejadian ini, Roberta memilih untuk menahan diri, agar tak mengekspos keterlibatan EMI6 dari kejadian ini. Namun saat si pemilik rumah hendak keluar dari rumah tersebut, Ward sudah bersiap dari kejauhan sana. Melihat penembakan tersebut, lantas Roberta memerintahkan Yanti untuk menghubungi Wardman, agar Wardman tak membunuh Mason. Namun Wardman terus mengabaikannya, karena dia lebih memilih untuk mengejar Mason yang saat ini melarikan diri dengan sebuah mobil polisi. Aksi kejar-kejaran ini berujung pada tergulingnya mobil Wardman. Namun dia tak menyerah begitu saja, di mana mencegat sebuah mobil yang akan melintas di hadapannya tanpa ampun pula menghabisi petugas polisi yang tiba di tempat tersebut. Sementara Mason mencuri mobil lain untuk melanjutkan pelariannya. Menghabiskan rasa penasaran, Roberta menghubungi Manafort untuk menanyakan siapa pria yang sedang dia buru saat ini. Disinilah sedikitnya terungkap siapa Mason sebenarnya.
Di awal-awal karirnya, Manafort membentuk agen-agen khusus yang dilatih untuk membunuh. Di mana Mas Menon adalah agen paling berbakat di antara agen yang lainnya. Agen khusus ini diberi perintah untuk memburu mata-mata asing yang mengancam keamanan negara. Namun pada suatu ketika Menon membelot, berkhianat, dan membangkang perintah komandonya. Manafort menegaskan jika mereka tak bisa setengah-setengah untuk menghadapi orang seperti Mason. Mendengar cerita atasannya tak lantas membuat Roberta percaya begitu saja. Dia memerintahkan Yanti untuk meretas sistem server cadangan Mi-6. Dari sinilah terungkap jika memang Mason membangkang perintah Manafort, namun untuk alasan yang berbeda. Karena saat itu Manafort memerintahkan Mason untuk menghabisi ilmuwan Iran, ahli nuklir yang membantu Manafort untuk membangun energi nuklir negaranya. Namun ibarat habis mani sepah dibuang, Manafort memberi perintah untuk menghabisi ilmuwan tersebut guna membungkam rahasianya. Saat itulah Mason lebih memilih untuk berpegang pada hati nuraninya ketimbang perintah komandonya. Mason sendiri saat ini tiba di sebuah gereja untuk bertemu kenalannya yang sebut saja dia Ferguson yang akan membantu pelariannya. Namun dengan mudah Manafort melacak kedatangannya di mana dia dengan sengaja menghapus keberadaan Mason di lokasi tersebut yang tentunya agar Robert mengetahui lokasi Mason yang lantas Manafort mengirimkan lokasi tersebut pada Wayman saat itu juga. Ferguson sendiri merasa heran dengan Mason yang jadi sentimen setelah sekian lama tak bertemu. Sosokan membawa bocah dalam pelariannya dan terus saja melindunginya. Ferguson sendiri ternyata mantan agen Mi-6 yang dulu telah memanipulasi kematian Mason. Dan di sini Ferguson baru mengetahui jika Manafort selama ini menyadari kematian palsu Mason. Bahkan Manafort mengganti profil Mas Monoris agar satu dunia memusuhi Mason. Ferguson berkata situasi ini membuatnya tak bisa membantu Mason lebih jauh lagi. Menolak pula untuk menjaga Jesse karena Ferguson tahu jika kini Jesse ada dalam target Manafort. Tak ada pilihan. Menon meminta Ferguson agar memandunya pada seseorang bernama Kamal. Namun saat Ferguson menyiapkan mobilnya, Mason menyadari jika agen yang memburunya telah berada di tempat yang sama. Dari perkelahian tersebut, Mason nyaris saja dihabisi oleh Wayman. Namun, lagi-lagi Jesse hadir sebagai pembeda yang kembali memuluskan pelarian mereka. Sadar jika satu agen saja tak cukup untuk memburu Mason, maka Manafort memerintahkan anak buahnya untuk mengirimkan pasukan lebih banyak lagi. Tibalah di penghujung pertemuan antara Mason dan Ferguson, Ferguson sedikit membekali sahabatnya ini untuk melanjutkan pelariannya. Di perjalanan, Mason berjanji akan memberikan Jesse kehidupan yang baru. Namun, Jesse berkata jika dia ingin bersama Mason saja. Mendengar hal tersebut, Mason sedikit memarahinya karena Mason tak ingin Jesse hidup seperti dirinya yang terus saja lari dan bersembunyi sepanjang hidupnya. Di malam harinya, tibalah Mason di sebuah klub malam, di mana kedatangannya tersebut terpantau pula oleh Manafort dan dia lagi-lagi mencoba untuk menghapus keberadaan Mason. Namun kali ini upaya tersebut diketahui oleh Yanti sehingga Manafort tak bisa melakukannya. Berjumpalah Mason dengan Kamal yang tanpa basa-basi Mason meminta agar Kamal menyediakan identitas baru beserta tiket ekstradisi di negara yang baru pula. Mason berkata jika semua adalah timbal balik yang pernah terjadi di masa lalu. Biar saya jelaskan sedikit siapa Kamal ini sebenarnya dan apa yang pernah terjadi di masa lalu. Yang rupa-rupanya Kamal adalah sesama mantan agen Mi-6 yang pernah terlibat dalam misi yang sama bersama Mason. Di mana 10 tahun lalu mereka menjalani misi di pelabuhan Odessa untuk mengamankan sebuah hard drive. Namun para sindikat lokal mengacaukan misi mereka yang ternyata Manafort dengan sengaja mengekspos lokasi agen-agennya tersebut. Manafort hendak mencuci tangan dari semua operasi buruk yang selama ini dilakukannya. Dalam operasi pembersihan tersebut, Kamal mengalami luka parah di mana Mason diperintahkan untuk meninggalkannya. Namun, Mason lagi-lagi mengikuti hati nuraninya lebih memilih untuk menyelamatkan Kamal. Dan dari kejadian tersebut, Mason menyimpan hard drive-nya untuk menjamin keselamatan Kamal sehingga Kamal bisa leluasa membangun kerajaan bawah tanahnya dengan klub malam sebagai topengnya.
Dan sampai saat ini, Kamal masih terhubung dengan Mi-6 di mana dia menyediakan jalan pelarian bagi orang-orang yang mengalami pengkhianatan seperti dirinya dan juga Mason. Dan tepat saat itu pasukan kiriman Manafort tiba di klub malam tersebut. Sementara Mason menghadapi pasukan tersebut sembari melindungi Jesse dan menariknya terjadi pertempuran diam-diam di tengah keramaian tanpa ada satu orang pun yang menyadari. Pada akhirnya kekaosan pun tak terelakkan tatkala Mason meledakkan amarahnya gara-gara melihat Jesse ditangkap di depan matanya. Namun jangan panggil dia Mesatam, sang ikon pria kuat yang tak terkalahkan jika sampai tak bisa menyelamatkan Jesse. Menyusul kemudian, Roberta pun mengirimkan pasukannya di tempat yang sama berbekal dengan perintah untuk membawa Mason hidup-hidup yang tentu saja hal tersebut membuat Menon lebih leluasa untuk menghadapi mereka, di mana perkelahian tersebut bertepatan pula dengan kehadiran Weman. Saat itu Mason membawa Jesse ke sebuah dermaga menunggu kapal untuk datang menjemputnya. Namun sungguh kecewa Jesse. Saat mengetahui jika pelarian ini hanya untuk Jesse seorang saja, Mason berkata jika dia hanya ingin Jesse keluar hidup-hidup dari semua kejadian ini. Karena bagi Mason, Jesse adalah penyelamat hidupnya. Menyelamatkan Meson dari kejenuhan selama berada di mercusuar persembunyiannya. Dengan perginya Jesse, maka kali ini Mason bisa dengan leluasa mengucapkan salam olahraga pada Weman yang terus saja memburunya. Mason dan Wortman terlibat perkelahian sengit. Namun, Wortman tak mengetahui bahwa orang yang dihadapinya saat ini pernah meluluhlantahkan mafia Rusia, bahkan sekalipun ikan hiu raksasa loh. Keesokan harinya, Manafort dibuat terkejut tatkala dia melihat seluruh pengawalnya telah terbantai dan tak usah ditanya lagi siapa pelakunya. Di momen ini, Manafort memujuk Meson untuk kembali bekerja di pihaknya dengan menjanjikan pemulihan nama baik dan kehidupan yang baru untuk Mason. Namun, Mason berkata jika dia bisa melakukannya sendiri karena rupa-rupanya Kamal kini memiliki salinan data misi Odessa yang bisa membuktikan keterlibatan Manafort dalam misi pembersihan tersebut. Sehingga bagi Manafort saya ucapkan innalillahi. Di penghujung filmnya, 3 bulan kemudian Jesse terlihat di sebuah restoran yang berada di Spanyol. Entah dengan siapa Jesse hidup saat ini, namun yang jelas tepat saat itu Roberta diam-diam mengawasinya hanya sekedar untuk mengobati rasa penasarannya saja. Dan tiba-tiba Roberta tersenyum tatkala dia melihat jika CCTV restoran tiba-tiba saja bergeser sebagai pertanda jika Mason masih hidup. Sementara pelayan restoran memberikan sesuatu untuk Jesse di mana si pelayan berkata jika ada seorang pria di luar sana yang memintanya untuk mengantarkan sebuah hadiah untuk Jesse. Namun sebelum film berakhir, tiba-tiba saja perangkat lunak Roberta mendeteksi sesuatu. Tanpa ragu, Roberta pun mengirimkan pasukannya